Halo Romo. Hai Romo. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Teman-teman juga selamat malam, baik yang di Instagram maupun yang ada di YouTube. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana mengasuh anak atau bagaimana membantu anak untuk bertumbuh meskipun mereka tampaknya berbeda. Dengan judul, Anak Berontak, Orang Tua Bertanya. Tapi sebelum itu saya ingin membagikan dulu satu lagu ya, biar selama 1 jam ini kita bersama-sama kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menganugerahi kami keluarga. Terima kasih Engkau telah menganugerahi kami anak-anak. Terima kasih Engkau berkati mereka dengan kegembiraan, dengan kepandaian, dengan pendidikan, dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk masa depan mereka. Hari ini kami mau belajar menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami. Kami ingin percaya bahwa Engkau turut bekerja, Roh Kudus-Mu mendampingi dan membimbing kami, agar kami lebih memahami, mengenal dan menerima anak-anak kami, supaya mereka akhirnya menjadi orang-orang yang Engkau kasihi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan teman-teman, atau barangkali juga ada anak-anak yang menonton, anak-anak yang mengikuti siaran kami, streaming kami dari IG Erwin MSF dan juga dari YouTube Erwin Santoso. Kita semua akan belajar bagaimana menjadi satu keluarga, bagaimana mendampingi anak-anak yang bisa mempunyai pendapat sendiri. Sebelumnya, saya ingin menawari Anda secara virtual tahu berontak ini. Sebagai tanda ada yang berontak, ada tahunya. Jadi kita perlu tahu, ya kan? Kita perlu menjadi orang tua yang tahu, orang tua yang mengerti apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang mulai mempunyai pendapat sendiri. Teman-teman orang tua dan juga anak-anak sekalian yang terkasih, saya tadi menyampaikan dalam prolog di awal ini bahwa ketika anak-anak tidak bisa mengikuti keinginan kita dan ketika
kita pun tidak mengerti apa keinginan mereka, maka kita harus berjuang untuk menjadi orang tua yang mampu memahami, menerima, dan akhirnya mengembangkan pengalaman hidup anak, supaya kelak mereka benar-benar menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang memberkati, dan menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Anak berontak, ortu bertanya. Wah, judulnya ini banget ya, provokatif banget ya. Prinsipnya adalah bahwa kita paham, kita ngerti kenapa sebetulnya anak-anak itu berontak. Kenapa sebetulnya kok seringkali mereka itu menyusahkan kita sebagai orang tua. Saya menganggap kita itu adalah orang tua ya. Saya sering mendapatkan juga satu masalah atau sharing dari orang tua yang menganggap bahwa anaknya benar-benar problematik. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa penyebab pemberontakan anaknya jika Tuhan memberinya keturunan. Jadi bukan berarti bahwa menyekolahkan mereka itu Anda sudah memenuhi kebutuhan lalu Anda selesai dan Anda tidak perlu lagi membuat sesuatu yang lain. Tuntutan yang tidak realistis ini seringkali membuat anak-anak tidak tahu gimana caranya nerangin ke orang tua, gimana caranya menjawab tuntutan orang tua. Karena kalau dipikir-pikir, orang tua itu juga pinter. Kamu tuh kerjaannya kan cuma sekolah doang. Kenapa dapat nilai-nilai bagus saja nggak bisa? Mama udah nggak nyuruh kamu nyuci piring. Mama udah nggak nyuruh kamu ngepel. Semua dikerjain sama mbak. Semua dikerjain sama asisten rumah tangga. Kok cuma disuruh gitu aja nggak bisa? Memangnya kemampuan anak-anak itu langsung bisa terangkat hanya karena tidak mencuci, tidak mengepel, lalu mereka langsung pinter? Enggak juga, ya kan? Karena mereka sebetulnya harusnya itu dalam hidup tuh justru harusnya lengkap. Mereka bisa cuci piring, mereka bisa cuci bajunya mereka sendiri, mereka bisa ngepel dan lain sebagainya. Kenapa? Karena suatu saat anak-anak ini kita tidak tahu apakah mereka dapat seperti kita atau mereka harus berjuang hidupnya. Ketika kita tidak lagi berada bersama dengan anak-anak, maka mestinya kita harus belajar untuk memberi mereka pengetahuan tambahan agar mereka menjadi mahir atau mastering dalam hidup ini. House chores atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga harus mereka pahami. Kalau mereka disuruh terus-menerus untuk hanya mendongkrak nilai-nilai mereka, maka mereka hanya tahu bahwa nilai yang baik itulah yang bisa menyenangkan orang tua, sehingga tidak perlu mengembangkan yang lain. Akibatnya, karena mereka bingung, mereka memberontak. Yang kedua adalah orang tua udah nyuruh otoriter. Pokoknya, mama bilang begini, jangan bantah. Sekali mama bilang ini, nggak ada yang lain. Pokoknya. Waduh, kalimat-kalimat seperti ini, kalau pada suatu saat anak-anak masih kecil mungkin bisa ya, mungkin artinya mungkin bisa memahami nih bahwa oh iya orang tuanya nih nyuruh dia nih, oke ini baik. Tetapi lama-kelamaan ketika ilmunya bertambah, gurunya ngasih tahu bahwa kita bukan hanya memerlukan hal-hal yang disebutkan oleh orang tua, maka kita pun mulai berpikir sesuatu yang lain. Ketika SMP saya tahu oh ternyata ada panggilan yang bertema panggilan menggereja, panggilan menjadi romo. Wah, orang tua saya juga dulu nggak terima banget. Pokoknya jangan yang itu, yang lain boleh, pokoknya jangan yang itu. Semakin dibilang pokoknya, padahal Tuhan memanggil saya, akhirnya saya nggak bisa terima itu. Akhirnya saya menunggu sampai saya kuat. Ketika saya selesai kuliah, akhirnya saya memberontak juga untuk masuk seminari. Memberontak tidak untuk menjadi orang yang nakal, memberontak tidak untuk mengikuti panggilan untuk kepentingan saya sendiri, tetapi benar-benar itu muncul dari keinginan, interese, bakat, dan panggilan dari Tuhan sendiri. Maka, Bapak Ibu sekalian, perhatikan beberapa penyebab pemberontakan ini. Yang ketiga adalah, orang tua suka menyalahkan. Anak itu sebel kalau disalah-salahin melulu, ya kan? Kalau nggak melulu sekali waktu, menyalahkan itu harus yakin bahwa kesalahan yang dibuat
itu memang benar-benar kesalahan asli dari si anak. Kalau kita tidak jelas siapa yang membuat kesalahan, jangan main atau asal hanya karena dia anak, lalu kita bisa menyebutnya sebagai pembuat kesalahan. Kita akan salah besar dan bahkan akhirnya kita akan benar-benar mengalami situasi anak yang memberontak karena merasa dia tidak bersalah. Tidak semua anak yang nakal itu akan menghasilkan kenakalan. Kadang-kadang kenakalan menghasilkan kecerdikan. Kadang-kadang kenakalan itu menghasilkan kreativitas juga. Jadi kalau saya lebih melihat apa yang dilakukan anak itu ada buah atau berdampak sesuatu yang jelek atau tidak, barulah kita mengambil sikap. Keempat, penyebab pemberontakan juga adalah bahasa negatif yang mengekang. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa negatif, bahasa-bahasa yang mengekang tadi ya, seperti saya bilang, jangan ini, jangan itu. Kamu boleh bergaul dengan yang ini, tapi sama yang ini enggak. Nah, kadang-kadang hal itu bisa diterima oleh akal, tetapi banyak kali itu tidak bisa diterima oleh akal. Seperti misalnya pemisahan antara anak-anak dengan teman-temannya yang mempunyai perbedaan. Entah perbedaan ekonomi, perbedaan ras, perbedaan asal muasal, perbedaan keluarga. Anak-anak tidak memahami. Idealitas mereka adalah menerima semua orang secara sama. Akibatnya ketika dilarang, mereka menjadi memberontak. Kemudian yang kelima adalah memerintah pada saat yang tidak tepat. Ketika memerintah pada saat yang tidak tepat, ketika orang tua memerintah pada saat anak tidak ingin diperintah, misalnya capek banget. Cuma misalnya, dia datang capek banget dari sekolah pada zaman sebelum PSBB misalnya. Dia datang, lalu pada saat datang, sepatu ditempatkan di rak, taruh di rak. Mungkin itu masih masuk akal. Sesudah itu Anda menyuruh apa lagi? Itu bajunya taruh di sini, celananya dipisahin, kaos kaki jangan lupa. Wah, baru datang begitu tuh anak-anak mungkin merasa senewan juga. Banyak banget perintahnya nih gitu. Entar ya mah, biasanya jawaban yang paling sering itu adalah entar, tar semuanya. Ketika jawaban itu muncul, maka orang tua merasa ini berontak. Entar melulu, aduh saya punya anak nih berontak mulu, nggak pernah mau ngikutin, cuma disuruh mindahin, naruh kaos kakinya, naruh celananya aja, entar terus, aduh saya sampai ngurut dada. Waduh, itu kalau cerita antara orang tua tuh udah kayak ini banget tuh, udah kayak hebat-hebat banget bahwa dia paling benar. Padahal sebetulnya ini soal waktu. Seandainya kita membiarkan mata kita sebentar, lalu kemudian setelah dia selesai semuanya, dia lebih rileks, kita baru menyuruh, barangkali timing begini akan membuat anak menjadi kurang pemberontakannya, karena semuanya sudah masuk akal atau semuanya sudah logis kalau disuruh, gitu ya. Lalu orang tua yang tidak konsisten, itu juga pembuat pemberontakan. Anak-anak disuruh berdoa. Anak-anak selalu disuruh untuk rajin berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum ini, sebelum itu, dengan banyak peraturan dan prosedur. Masalahnya adalah, apakah Anda melakukannya? Sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan, jangan Anda jadikan hukum bagi anak-anak yang masih mempunyai daya ingat yang sangat baik. Daya ingat yang sangat baik ini sering membuat anak-anak merasa jengkel dengan orang tuanya. Mama aja nggak bisa nyuruh orang doa, dia aja nggak pernah doa, dia aja lupa-lupa. Satu kali pun bagi anak itu sudah menjadi ingatan. Jadi jangan lupa bahwa semua yang kita lakukan itu direkam dengan sangat baik. Bagaimana kita bisa tahu itu? Ya lihat aja kita sendiri waktu kita kecil. Mungkin ada hal-hal tertentu yang kita lihat sebagai kesalahan orang tua. Kenapa? Karena orang tua melakukannya sendiri, tapi dia suruh kita untuk tidak melakukan atau ngelarang-ngelarang gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah orang tua tidak memenuhi keinginan anak. Kalau satu kali, dua kali, sangat baik dan saya sarankan. Maksudnya gini, ketika anak-anak itu mempunyai kemauan ya, anak-anak mempunyai kebutuhan atau keinginan, maka biasanya dia akan meminta kepada orang tuanya. Apa yang kita lakukan ketika anak-anak membutuhkan sesuatu? Kita melihat itu tidak terlalu penting.
kita tidak melihat bahwa itu sesuatu yang urgen untuk segera diselesaikan atau segera dipenuhi. Maka kita bilang, nanti, nggak sekarang. Jadi kalimat nanti, nggak sekarang itu penting, supaya anak-anak tahu menunda kebutuhannya. Kalau anak-anak dibilang nanti memberontak, ya, nanti memberontak, Anda cepat-cepat koreksi. Apakah selama ini saya selalu mengatakan ya, yes, untuk semua yang diminta oleh anak? Ketika anak-anak dapat mereaksi ketika orang tuanya menjawab no atau tidak, nggak usah beli itu, kamu nggak butuh itu misalnya. Maka anak-anak mereaksi biasa, berarti mereka sehat. Tetapi kalau punya anak penurut, biasanya orang tuanya otoriter. Sesudah anaknya nurut, jadi orang tua malah menjadi-jadi gitu, tidak pernah mengikuti, tidak pernah memenuhi. Akibatnya mereka sendiri merasa diabaikan, memberontak juga. Jadi masa mudanya dia baik, nanti ketika sudah dewasa dia menjadi memberontak, tidak suka. Kenapa? Karena merasa dijajah. Oleh sebab itu, orang tua harus tahu bagaimana memenuhi keinginan anak. Karena apa? Karena pada dasarnya semua anak berhak mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya dari orang tua. Kalau dia tidak dapat dipenuhi kebutuhannya, orang tua harus memberi penjelasan. Jadi jangan mengatakan anak-anak itu tidak punya hak, kamu udah saya sekolahin cukup. Enggak. Apapun kebutuhannya semasa kecil, remaja, dan dewasa muda, sepanjang itu dia tidak dapat mendapatkannya sendiri, maka dia berhak mendapatkannya dari orang tua. Tapi orang tua yang memanage bagaimana itu bisa didapatkan atau diperoleh. Apakah harus segera? Apakah bilang tidak? Apakah harus ditunda? Jadi itu semua yang menjadi pelajaran untuk anak-anak. Kemudian yang kedelapan adalah pengaruh lingkungan yang terlalu banyak. Betul ya. Kalau misalnya ini orang tua, betul. Orang tua merasa bahwa selama ini pelajarannya sudah baik. Kok anak saya bisa begini? Kemungkinan pertemuan dengan orang lain di luar keluarga banyak sekali. Kemungkinan pertemuan dengan teman-temannya banyak sekali. Sedangkan bertemu dengan Anda sangat kurang. Sehingga apa? Sehingga ketika anak-anak itu belajar untuk memenuhi kebutuhan maupun idealitasnya sendiri, yang sangat mempengaruhi adalah teman-temannya. Orang tua tidak berkuasa membagikan filosofi dalam hidup ini. Filosofi itu artinya pedoman-pedoman hidup yang benar tuh gimana tuh nggak sempet. Karena kebanyakan di luar. Orang tuanya keseringan ngopi-ngopi cantik, ya kan? Atau keseringan nonton bola ganteng. Keseringan ngobrol arisan nggak jelas. Sehingga anaknya ditinggalin. Musim anaknya pulang, mamahnya pergi, papahnya belum pulang. Papahnya tidur doang kayak kos-kosan. Bangun pagi banget, ya kan? Pulang larut malam. Sehingga nggak punya kesempatan untuk bertemu. Ya jangan heran kalau anaknya berontak. Karena apa? Karena dapat inspirasi dari teman-temannya. Nah, yang terakhir adalah orang tua memulai tidak tertib. Udah disiplin, udah diikuti baik, tiba-tiba orang tuanya yang nggak tertib. Udah dibilang pokoknya di rumah ini ya mama cuma minta satu, mama udah penuhin semua kebutuhan kamu, kita minta ini, kita minta itu, kita penuhi, tetapi kalau kamu ngerokok pokoknya mama nggak bisa tolerir. Ternyata papahnya ngerokok, ketahuan, dan itu dibiarin. Akibatnya apa? Ya anak-anak pasti akan memberontak. Kenapa anak-anak itu memberontak sebetulnya? Apa sih sebetulnya yang terjadi pada saat anak-anak memberontak? Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang terkasih, semoga ini kalau ada anak-anak yang nonton, anak-anak juga membenarkan. Anak-anak itu memberontak bukan karena dia mau ngelawan, bukan. Anak-anak itu tidak dilahirkan untuk ngelawan, tetapi dia emosinya belum stabil. Tetapi dia itu belum dapat mengatur pikiran, idealitas, emosi, memenuhi, dan bagaimana bersikap dengan
tata krama yang jelas-jelas baik diinginkan oleh banyak orang tua. Mereka hanya tidak tahu, mereka hanya belum mengerti penuh. Karena apa? Kalau kita lihat anak-anak sampai usia remaja, mereka itu pembentukan otaknya belum sempurna, sehingga mereka masih memerlukan banyak pendampingan sampai akhirnya menjadi pribadi yang dewasa. Apa yang terjadi pada anak-anak? Biasanya yang terjadi itu karena anak-anak depresi. Kalau mengalami depresi itu sedih banget, berarti mereka itu sudah kesel banget, mereka itu udah nggak ngerti mau ngapain. Sehingga ketika depresi, daripada mereka merusak diri sendiri, mereka merusak relasi dengan orang tuanya. Atau pada saat itu mereka juga bisa marah. Ketika mereka marah, mereka bersikap begitu. Kalau masih kecil ya, misalnya anak-anak itu ya masih usianya masih sampai SD ya, SD kelas 2, kelas 3 begitu. Mereka itu bisa mengalami tantrum ya. Tantrum itu artinya seperti wah banget gitu. Atau kalau sampai di lantai sampai wah muter. Pokoknya wah nangis kejer gitu. Nah, sesuatu yang kejer-kejer itu namanya tantrum. Dan itu adalah sebuah protes. Dia nggak ngerti caranya, mannernya, tata keramanya, rasa malunya juga belum muncul, sehingga dia mengungkapkan kemarahan, depresi, dan protesnya dalam bentuk pemberontakan yang buat kita. Kita nggak tahu kenapa dia tiba-tiba banting pintu, kemudian dia tiba-tiba pergi. Itu karena hal tadi. Atau karena dia takut sebetulnya. Jadi anak itu bisa memberontak karena takut. Orang tua yang sering ngancem-ngancem, ya, orang tua yang sering memberi hukuman-hukuman yang tidak rasional, orang tua yang sering menghukum, membuat anak-anaknya penuh dengan kelincahan untuk mengatur dan membuat dirinya itu menjadi pemberontak. Kenapa? Semua orang membutuhkan cara atau membutuhkan suatu usaha untuk melindungi dirinya sendiri. Usaha self defense ini macam-macam. Self defense yang dipakai oleh anak-anak biasanya adalah marah atau memberontak itu. Jadi belum tentu itu kesalahan mereka. Mungkin Anda yang terlalu mengerikan kali ya. Anda yang terlalu membahayakan mereka gitu. Pada saat berduka, anak-anak juga bisa memberontak. Misalnya anak-anak memberontak tidak mau diajak ngomong. Karena apa? Karena mungkin lagi berduka banget. Putus, misalnya putus cinta, masih SMP putus cinta. Hati-hati kalau Anda membuat tekanan-tekanan kepada mereka, barangkali tekanan-tekanan itu justru akan membuat mereka mati langkah atau malah mati hidupnya. Dan itu yang banyak dilakukan oleh anak-anak remaja yang bunuh diri. Lalu juga karena gelisah. Yang lain lagi karena relasi tidak baik. Kalau relasi tidak baik ya nggak usah nurut kan? Kalau relasi sama papa mamanya, bapak ibunya nggak baik, ngapain nurut, ya kan? Nurut itu kan untuk menyenangkan orang yang disayang. Nah, kalau dia merasa tidak disayang, kalau dia merasa sebagai orang yang tidak punya hubungan yang sangat baik, maka ngapain saya mesti nurut gitu? Atau yang lain lagi adalah karena stres. Jadi, cek kalau anak Anda memberontak itu, kira-kira karena apa? Yang lain lagi adalah karena anak-anak bingung. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kok kalau kita yang bingung, kita yang stres, ya, kita yang takut, kita yang kecewa, kok nggak kayak anak-anak ya? Kok saya bisa diem ya? Kok saya bisa nggak ngomel-ngomel, nggak teriak-teriak ya? Kok saya bisa ya malah minta, ada yang minta retret, ada yang malah pergi ke Rawa Seneng, ada yang pergi mungkin ke Girisonta, ada yang pergi ke Gedono, ke rumah retret Samadi atau mana lagi. Kenapa? Ya karena kita otaknya sudah penuh, udah sempurna. Anak-anak nggak pikiran ke situ. Anak-anak disuruh retret. Kalau yang kasih retret nggak enak, mereka akan main terus. Anak-anak nggak bisa dipaksa untuk itu. Anak-anak itu memberontak karena mereka itu normal. Karena dalam masa pembentukan diri dan kepribadian, anak-anak bahkan harus mempunyai kemampuan untuk memberontak. Memberontak dalam arti ini bisa berarti positif dan bisa berarti negatif. Dalam arti positif,
Memberontak artinya mempunyai pandangan, pikiran, ide, pendapat, keinginan yang berbeda dari orang tuanya. Jadi jangan mengira bahwa setiap pemberontakan anak-anak itu selalu sesuatu yang jelek. Kita yang harus juga menilai apakah pendapat kita yang benar atau tidak. Pemberontakan wajar terjadi karena biasanya ada perbedaan pendapat dan bukan anak-anak itu bermaksud mencari keributan. Kalau memang mereka bermaksud cari keributan doang, Anda harus cek. Berarti hubungan dengan Anda juga tidak baik. Kalau orang anak mencintai kita, nggak mungkin kok dia cari gara-gara. Cari gara-gara tanpa tujuan loh ya maksudnya. Kalau karena dia kecewa bisa, dia stres bisa tadi saya bilang. Tapi kalau tujuannya nyakitin mamahnya, dia itu saya sering dapat tamu ya yang mengatakan, pokoknya Romo anak saya yang ini tuh maunya tuh nyusahin saya terus. Anda salah ngomong, nggak ada anak yang maunya nyusahin. Kali Anda duluan yang nyusahin dia, sehingga dia kayak jengkel atau marah. Tidak bermaksud untuk sesuatu yang jelek pada Anda. Perkembangan emosi anak yang belum stabil dan juga belum sempurna itu mau mencapai kesempurnaan itu dengan cara menyampaikan ide-idenya juga. Jadi kalau anak-anak tuh pengen banget supaya idenya itu didengar, dia sampai berontak, itu berarti Anda termasuk orang yang tegar tengkuk. Pokoknya, anak-anaknya pasti memberontak. Oleh sebab itu, kalau Anda mau melahirkan anak-anak yang sangat berbeda dengan Anda, buatlah pakai kata pokoknya. Pasti anak-anak akan berbeda sama Anda, berseberangan, dan berantem terus. Tapi kalau Anda belajar untuk mengerti, kira-kira anak saya kemana? Papanya dokter, saya dokter. Lah gimana sih dia pengen jadi penulis? Nggak jelas banget. Yang nggak jelas itu kali. Anak-anak kan lahir juga berasal dari kromosom nenek kakeknya, bukan kromosom Anda aja. Siapa tahu sebelumnya ada yang suka sekali menjadi penulis misalnya. Sehingga kadang-kadang hal yang sepele-sepele begini ini membuat anak-anak sangat sedih. Anak-anak menjadi sangat murka juga sampai akhirnya mereka memberontak. Anak cenderung sensitif dan memberontak ketika menghadapi suatu masalah yang sebetulnya belum dipahaminya. Nah, teman-teman orang tua atau Bapak Ibu sekalian yang terkasih, juga kalau ada anak-anak di sini, kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini jangan sampai membuat kalian anak-anak merasa, wah tuh kan Romo bener kan, abis ini aku memberontak. Salah ya. Memberontak itu dalam arti begini, kalau saya yakin apa yang saya lakukan itu benar, nggak menyusahkan saya, nggak menyusahkan semua orang, nggak menyusahkan hidup bersama, maka saya boleh melihat barangkali saya baik, saya benar. Tetapi kalau nggak benar, ya kita nggak boleh berontak. Mengikuti orang tua itu penting dan perlu, sebab orang tua lebih dahulu mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin belum pernah kalian alami. Nah, pemberontakan anak-anak dan remaja itu berbeda ya. Jadi dari tadi saya menyampaikan pemberontakan anak. Tetapi pemberontakan anak-anak itu berarti masa dari 0 sampai 0 sih nggak mungkin berontak lah ya, sampai dengan umur 12 tahun misalnya, sampai SD. Itu kan pemberontakannya lain. Mereka memberontak masih sangat ya dengan nangis, dengan yang belum sampai yang belum sampai yang aneh-aneh gitu. Meskipun sekarang ada beberapa kasus juga sempat aneh juga ya. Kelas 4 itu konon sudah bisa membuat pemberontakan yang mengerikan juga. Tapi pada umumnya anak-anak pada normalnya anak-anak yang memberontak itu misalnya dengan membuat suara-suara, nangis ya, atau juga mungkin nggak mau ikutan, nggak mau diajak pergi, mengurung diri di kamar. Nah itu anak-anak. Atau buang ini, buang itu, lempar ini, lempar itu. Itu biasanya pemberontakan yang sering kita sebut dengan kenakalan. Tetapi pemberontakan remaja berbeda. Kalau pemberontakan remaja ini sudah ada nuansa-nuansa dewasanya. Jadi kalau remaja, kalau dia memberontak, berarti ada sesuatu yang sedang dipertanyakan, hal yang dipaksakan dan menurut mereka itu tidak masuk akal. Jadi kalau ada remaja yang berontak, coba dicek ya,
Apa yang diberontakin gitu? Diberontakin ya. Apa yang menjadi alasan bagi mereka untuk memberontak gitu? Apa sih biasanya pemberontakannya itu apa? Jangan ngerokok. Lah teman-teman saya ngerokok. Jangan ngerokok, kamu bisa sakit jantung. Teman-teman saya nggak ada yang sakit jantung. Teman-teman saya nggak apa-apa. Maka masalahnya adalah soal pengetahuan. Yang mereka tahu, teman-temannya ini ada 15, nggak sakit apa-apa, padahal mereka semua ngerokok. Saya satu-satunya yang nggak ngerokok, kenapa saya dilarang? Bikin saya malu, bikin saya dikatain lemah, ya kan? Kalau anak sekarang tuh dikatain, ah kamu lemah, lemah aja tuh udah sesuatu banget. Nah, kita yang harus memberitahu pemberontakan mereka itu tetap sah saja. Pemberontakan mereka itu bukan sesuatu yang jahat. Mereka hanya ingin mengatakan, yang lain bisa, kenapa saya enggak, gitu. Jadi pemberontakan itu harus dilihat dari sisi yang sangat luas. Nah, remaja sedang belajar untuk menjadi dirinya sendiri yang berpendirian dan berkembang dengan bebas. Jadi sekarang saya mau memfokuskan diri atau memfokuskan topik kita ini pada pemberontakan remaja ya. Biasanya remaja itu paling sering dikait-kaitkan dengan peristiwa pemberontakan anak. Remaja mulai nggak mau ngomong, remaja mulai nggak mau nemenin mamahnya, remaja mulai nggak bisa diatur pulang kapan, remaja mulai nggak bisa disuruh diem berhenti main game, remaja mulai bolos dan nggak bisa dikasih tahu, remaja mulai mengurung diri di kamar, remaja mulai remaja dibilang jangan nonton film porno atau melihat konten-konten porno di situs-situs internet misalnya. Mereka tidak bisa berhenti. Nah, biasanya pemberontakan remaja seperti itu. Nah, pemberontakan remaja harus dipahami sebagai tahap untuk masa transisi mereka. Mereka pengen menjadi dewasa, maka banyak hal yang sebetulnya belum di masanya mereka harus tahu, mereka ingin tahu. Dan mungkin mereka harus tahu. Dan ketika mereka merasa harus tahu itulah, saat itu mereka seperti seorang yang memberontak. Anda bayangkan 18 tahun dibilang, tahu nggak kamu berhubungan seksual? Berhubungan seksual itu apa ya? Lah, berhubungan seksual masa nggak tahu? Tahu kamu nggak? Tahu nggak masturbasi? Masturbasi itu apa ya? Apakah ini Anda anggap sebagai sesuatu yang biasa atau sesuatu yang luar biasa? Kalau saya menganggap anak-anak yang tidak tahu hal-hal yang saya tanyakan tadi, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, bukan hal yang biasa. Kenapa? Karena sebetulnya mereka harus mengenal sebelum mereka memasuki 18 tahun itu, mereka harus sudah tahu. Karena kalau mereka nggak tahu, saya punya teman loh, bener-bener mereka nggak tahu. Bayangkan ya, saya punya teman yang sudah misalnya menikah 17 tahun. Dia tidak tahu bagaimana proses misalnya untuk berhubungan. Mereka tidak mengerti bagaimana caranya. Mereka ngomongnya nih, dia bukan si istri ya, kebetulan temannya ini si istri. Si istri ini bicara, saya nggak tahu caranya buat anak. Setahu saya ya kalau kita deketan aja. Saya bilang, hah deketan aja? Usianya sudah 44 dan kemudian dia ngomong deketan aja. Itu menurut saya aneh. Nah, ada orang-orang yang anti dalam hal-hal yang bersifat agak nyeleweng sedikit ke hal-hal yang pornografi misalnya, atau kenakalan-kenakalan yang bersifat kebebasan. Mungkin kita merasa anak ini pada waktu mudanya baik banget loh, atau mungkin mereka itu yang menurut banget. Tetapi mohon maaf, ketika besar, ketika terpisah dari orang tuanya, menjadi pribadi yang inosen, infantil, bahkan tidak bertumbuh secara pengetahuannya. Bapak Ibu yang terkasih, maka kita harus benar-benar memahami sebetulnya di balik pemberontakan, apa yang sedang dipelajari, apa yang sedang berkembang di dalam diri anak-anak kita. Anak-anak yang ingin menjadi dirinya sendiri itu kadang-kadang seperti sulit diatur, menentang, mempertanyakan, melecehkan, sengaja berseberangan, mengagetkan. Dia cuma sekedar pengen jadi dirinya sendiri, boring kali, suruh pakai pakaian itu-itu aja, maka dia mulai memotong celananya,
mulai memotong bajunya, mulai menyobek sana, menyobek sini, dan membuat suatu hal yang sangat tidak disukai orang tuanya. Tapi itu normal. Yang penting tidak membahayakan. Dan bahwa misalnya kalau itu berkaitan dengan mode, kita harus benar-benar benar-benar tahu bahwa mode itu adalah milik mereka dan hanya pada masa itu mereka boleh berhubungan dengan kreativitas yang terkait dengan penampilan. Nah, orang tua aja bisa tampil kok. Ketika Anda dewasa contohnya, ketika Anda punya uang, ketika Anda punya duit dan Anda kaya raya, memangnya Anda mau diatur? Coba dilihat. Memangnya Anda pengen ditemenin kalau lagi belanja? Salah seorang guru psikologi saya mengatakan, saya pokoknya kalau lagi pengen sendiri, saya suami aja jangan deket sama saya. Saya lagi pengen sendiri, saya pengen belanja sendiri, saya nggak pengen ada yang nemenin, saya nggak pengen orang berpendapat, wah itu baju itu jelek, wah celana itu jelek, wah kalung itu nggak cocok sama kamu, wah itu, saya nggak pengen. Saya pengen semua beli sebebas-bebasnya. Orang dewasa loh, agak telat ya. Kalau orang usia 55 tahun, dosen saya itu mengatakan bahwa kalau saya pengen pergi belanja, saya nggak pengen ditemenin karena saya nggak tahan mendengar suara ocehan orang itu. Jadi bayangkan betapa yang dialami oleh anak-anak yang idenya masih baru. Jadi Anda jangan mengatakan setiap pemberontakan itu berasal dari si jahat. Pemberontakan adalah tanda suatu pertumbuhan juga. Nah, kadang-kadang kalau mereka melecehkan kita, ya mama kacau banget sih, cuma gitu aja nggak ngerti. Ya mama cemen nih. Ya papa garing nih misalnya. Itu kalimat-kalimat yang mungkin bisa menjengkelkan kita juga ya. Tapi mohon maaf loh, kalau betul mereka melakukannya itu harus Anda akui. Karena mereka tidak mengerti apa itu yang dilakukan oleh orang tua. Kayak gitu aja kok nggak ngerti misalnya gitu. Remaja memberontak sebagai pertanda keinginan untuk menyapih diri dari pengaruh orang tua dan mencoba berdiri di atas kakinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada suatu cara ketika orang tua harus menanggapi apa yang dilakukan oleh anak. Ketika anak memberontak, diskusi harus terbuka. Orang tua perlu bertanya. Jadi jangan mengabaikan dengan langsung mengatakan ultimatum. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tetapi Anda harus bertanya. Anda harus memulai suatu diskusi. Anda harus mulai bertanya. Itu yang saya bilang, anak memberontak, orang tua bertanya. Bertanya itu artinya membuka suatu komunikasi. Membuka suatu jalur supaya anak kita mengerti bahwa orang tuanya mau memahami. Diskusi harus terbuka. Diskusi bukan sarana untuk orang tua ngomong dan harus dituruti oleh anak. Bukan itu. Bukan a priori juga, pokoknya anak saya salah, ntar dia awas kalau nggak mau ngikutin saya, ya. Kalau saya jadi ngomong sekali, awas dia kalau sampai ini. Saya mau udah jengkel sama anak, wah itu salah. Itu Anda tidak diskusi, tapi Anda berusaha untuk mempengaruhi. Jangan mempersiapkan apapun juga, kecuali persiapkan telinga dan hatimu, supaya anak-anak itu merasa didengarkan. Lalu, bukan kita juga pasang kuda-kuda, apalagi mau bersiap-siap untuk menjatuhkan anak. Kita harus benar-benar menerima anak kita sendiri. Karena mereka sudah beranjak dewasa, mari kita ajak mereka berbicara dengan mendengarkan. Apa yang membuat diskusi atau pertanyaan atau perbaikan atau komunikasi ini menjadi baik? Misalnya, yang harus dihilangkan adalah ambisi kita. Ya, ambisi membuat anak-anak semakin memberontak. Karena ambisi tidak dibutuhkan oleh anak-anak. Anak-anak maunya santai. Anak-anak maunya menikmati masa remaja dan anak-anaknya, tetapi ambisi mematahkan itu semua. Yang kemudian adalah ekspektasi atau harapan dari orang tua yang terlalu tinggi. Lalu programnya terlalu ketat. Program yang terlalu ketat membuat anak-anak tidak bisa bergerak dan ingin lepas. Gengsi, inosen. Inosen itu artinya apa? Nggak tahu, nggak update informasi. Anda harus belajar begini supaya Anda mengerti, bukan ngotot dengan kemauan, keinginan, dan juga idealitas kita sendiri. Kurang iman juga rupa-rupanya. Ya, jarang membaca dan melihat apapun juga.
kurang gaul, otoriter, kuno, mudah marah. Maka yang diperlukan adalah kita memakai hukum emas. Apa yang tidak kau sukai, jangan kau lakukan pada anak. Apa yang kau impikan, perbuatlah itu untuk menenangkan hati anak, karena kita lebih suka untuk memenuhi kebutuhan kita. Jika anak yakin akan orang tuanya yang pantas dipercaya, maka biasanya pemberontakan tidak akan intensif dan lama. Dan saya ingin menyampaikan satu hal yang satu metode ketika anak-anak mengajak kita berdiskusi. Metodenya mungkin bisa saya sederhanakan, namanya metode bertanya dan berdiskusi. Bertanya dan berdiskusi ini misalnya ada satu hal yang ingin saya highlight, yaitu paraphrasing. Paraphrasing ini adalah empathic listening, jadi mendengarkan dengan empati. Paraphrasing ini gini, anak-anak itu senang kalau mereka merasa didengarkan dan dipahami, sehingga pendengar juga yakin pemahamannya akurat. Ya, ketika kita membuat paraphrase, maka kita akan benar-benar yakin bahwa apa yang kita pahami itu benar. Paraphrasing itu mengesahkan pengalaman anak dan perasaannya, membantu mereka merasa bahwa emosi mereka tidak salah. Mereka kalau emosi gimana pun itu nggak boleh disalahin, karena emosi itu datangnya dari perasaan, dan perasaan itu seperti benda cair, ditaruh di botol kayak botol, ditaruh di piring kayak piring. Dan Anda akan terbantu untuk terhubung, tapi syaratnya Anda harus punya waktu. Contoh nih ya, paraphrasing nih gini, misalnya anak merasa, aku sebel banget, males banget sih aku sekolah, ngapain aku sekolah, gurunya pada nggak enak, tiap hari juga ngeliatin komputer terus, ngapain misalnya. Nah, lalu orang tua akan ngomong, oh jadi kamu merasa marah banget ya sekarang ya? Iyalah marah lah, orang ini males banget, gurunya juga nggak ngeliat ini, masa suruh pakai 2 kamera supaya kelihatan depan belakang. Oh jadi kamu itu maksudnya merasa kayak dipaksa pakai 2 kamera, kayak nggak dipercaya gitu atau gimana? Iyalah, gue kayak nggak percaya banget, masa suruh kamera di depan belakang biar nggak nyontek, nyebelin banget toh nggak? Oh iya. Memang sih kalau kamu ngerasa begitu sih nggak salah sih, kamu ngerasa nggak dipercaya, itu ngerasa kamu nggak apa-apa. Nah, ketika kita ngomong seperti itu, kita nggak mengemukakan ide kita loh. Kita tidak menyampaikan harapan kita, tidak menyampaikan ekspektasi kita, tetapi kita mengulang apa yang dikatakan oleh anak-anak. Dan pada saat itu, kita mendengarkan dengan sungguh. Nggak bisa kita distracted atau terpecah fokusnya. Caranya adalah mendengarkan, mengulangi kata lagi arti dalam kata-katamu, lalu mengkonfirmasi pemahaman. Nah, paraphrasing itu benar-benar sesuatu yang diperlukan, supaya kalau Anda berkomunikasi dengan anak, jangan memberondong mereka, tapi mencoba memahami. Sekarang saya mempersilahkan kepada Anda untuk memulai kalau ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang ingin Anda diskusikan. Yang terpenting adalah ketika anak mengajak berdiskusi melalui cara-cara yang Anda anggap negatif, yaitu memberontak, jangan berpikir bahwa itu sesuatu yang salah. Tetapi barangkali ia ingin diperhatikan dan Anda perlu memperhatikannya. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Mohon dibantu kalau ada yang ini. Atau mau mencoba tahu saya ini? Setelah penanya ini berhasil, nanti tahunya boleh dibawa pulang. Ada? Nah, saya mungkin sambil Anda bertanya, sambil Anda menulis ya, karena saya baru menyampaikan ini. Tapi seperti biasa, kalau saya membuka live, berarti membuka kesempatan untuk Anda juga bertanya ya. Paraphrasing proses itu misalnya adalah mengatakan lagi. Jadi intinya nggak boleh diem. Coba diulangi, bukan begitu. Jadi paraphrasing itu bukan menyuruh anak mengulangi, tapi kita yang mengulangi. Ya, aku sebel banget tiap hari disuruh ini. Masa jam 7, kan jam 8 bisa, cuma online doang, ngapain ini? Oh, kamu ngerasa sebel karena disuruh pagi-pagi ya? Ya enggak cuma pagi doang, ini mau kepagian. Jam 7 udah gitu mulainya ternyata jam setengah 7. Kepagian nggak sih? Oh, jadi kamu ngerasa kepagian bangun tidur kali ya, atau apa? Ya, bayangin aja suruh buka internet, mana lagi pas jam segitu, aku masih ngantuk. Oh, jadi kamu karena capek,
Terus, nah, kalimat-kalimat ini membuat si ibu merasa mengerti daripada dia marah-marah. Kita misalnya mengatakan yang sebaliknya, misalnya kalau yang negatif ya, Anda bisa bilang gini, kamu ini cuma suruh belajar aja online, nggak pergi ke sekolah, bangunnya makin siang sekarang, ngomel-ngomel, mereka akan makin marah juga gitu. Jadi ketika anak-anak ini mengatakan sesuatu, Anda paraphrase. Paraphrase itu kayak ngutip gitu, ya, quotes gitu. Anda mengutip lalu mengatakan dengan bahasa yang Anda pahami sehingga nanti Anda mengerti duduk permasalahannya. Yang pertama, rumusannya adalah jangan menyampaikan ide yang baru. Itu bukan ide Anda. Yang kedua, jangan menghakimi. Nggak boleh menghakimi. Anda harus mendengarkan. Yang ketiga, jangan mengambil kata-kata orang lain. Itu ya sih, itu aja bisa. Teman kamu yang itu aja bisa. Waduh, itu bahaya tuh. Mereka akan jengkel. Dan yang keempat, jangan memelintir kata supaya sesuai dengan kehendak kita. Mereka punya bahasanya sendiri. Baik, sudah ada pertanyaan? Baik, silahkan. Pertanyaannya, kalau anak saya udah 25 tahun tapi masih ada luka batin dengan orang tuanya, bagaimana ya Pak? Anak sudah 25 tahun tapi masih ada luka batin dengan orang tuanya. Waduh, jenis luka batin ini jenis luka batin apa ya? Karena luka batin itu banyak. Luka batin bisa disembuhkan kalau saya menyebutnya sebagai luka emosi ya. Luka emosi berarti dia akan terkena, akan mempunyai perasaan negatif pada saat peristiwa itu berulang. Misalnya ketika waktu kecil sering digampar misalnya ya, gampar dan itu sakit sekali dan kena cincin, nah misalnya, sehingga traumatik. Pengalaman traumatik ini akan menjadi luka emosi atau luka batin itu. Ketika dia masih ingat kalau ngelihat cincin papanya itu jengkel sekali, berarti dia mengalami luka emosi tadi. Emosinya jadi sedih, teringat yang lalu. Caranya bagaimana? Ngobrol. Anaknya ditanyain. Kalau kelihatan, apalagi kalau orang tua sudah tahu bahwa anaknya mempunyai luka, kita tanyain aja sama mereka. Kenapa mereka begitu sedih? Kamu sedih ya? Kenapa? Ngomong aja nggak apa-apa, papa siap kok dengerin kamu. Kalau papa ada salah ya kamu kasih tahu. Wah, itu udah top banget. Kalau Anda bisa bersikap seperti itu, nggak usah ikut retret-retretan, sudah sembuh. Daripada kita retret pakai orang lain, kalau menurut saya, Anda berkata kepada anaknya sendiri, ngambil waktu, barang 1-2 jam selesai, kelar hidupnya sampai tua, nggak akan sakit. Pertanyaan lagi, Romo, kalau anak preteen yang merasa sudah punya kepercayaan diri dan berani ngebantah, kira-kira doa apa yang sesuai untuk kita doakan bersama? Anak-anak preteen itu berarti kira-kira kelas 6 gitu ya. Sebelum remaja mempunyai mempunyai kesulitan atau mungkin kita takut punya kekhawatiran atas mereka, doa apa yang harus kita sampaikan? Satu hal, memohon agar anak-anak remaja itu diberi kekuatan rohani untuk menjadi bijaksana. Jadi kebijaksanaan ini penting. Meskipun dia masih remaja atau memasuki usia remaja, tapi kalau kebijaksanaan ini kita minta dari Tuhan, maka kebijaksanaan itu akan menjadi sesuatu yang baik yang mereka akan dapatkan dari Tuhan juga ya. Jadi jangan mengatakan bahwa kita mempunyai jawaban atas semua hal, belum tentu juga. Jawaban-jawaban itu biasanya adalah karena kita nggak ngerti ya apa yang harus dikatakan. Kalau saya melihat dari dari perkataan yang ada di dalam Amsal, jangan lukai hati anakmu atau jangan membuat hatinya menjadi pahit. Dan itu biasanya disampaikan oleh bapak-bapak. Jadi yang suka membuat kepahitan pada anak-anak itu biasanya bapak-bapak. Padahal sebetulnya ibu lebih banyak kata, tapi kenapa bapak-bapak ini kok sering membuat sakit hati ya? Mungkin karena nggak biasa berkomunikasi kali. Harus lebih sering ngomong hal yang remeh-remeh, nggak usah penting-penting kalau sama anaknya sendiri. Gitu. Romo, ini ada orang tua yang bertanya tentang anak-anak dengan gadgetnya, Romo. Ya. Sudah suka main gadget, tapi dikasih tahu selalu hanya bilang iya saja. Bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang sudah kecanduan gadget seperti ini? Bagaimana mengatasi anak-anak yang sudah kecanduan gadget? Kecanduan gadget itu dilihat dari usianya ya. Kalau usianya masih dalam usia SD, maka biasanya mereka masih berada di bawah pengaruh orang tuanya, masih sangat muda. Anda perlu membuat habit yang baru.
memberi waktu atau jam untuk bermain, ya. Karena itu termasuk golongan permainan dan itu adalah golongan istirahat. Istirahat itu berarti udah gak ada kerjanya, lalu sekarang istirahat. Jangan membuat itu menjadi terlalu lama dan Anda tidak mengusahakan suatu tradisi di rumah. Kadang-kadang orang tua sekarang itu justru mentradisikan anak untuk diem dengan cara gadget itu. Padahal itu nanti ketika kesulitan terjadi, ya kesulitannya akan lebih sulit dibahas ketika anak-anak itu sudah mencapai usia remaja atau baru dibuat ya aturannya baru dibuat ketika mereka sudah bisa ngelawan, ya Anda yang kesulitan ya. Maka buatlah ketika anak-anak itu masih berada di bawah kekuatan dan juga di bawah kuasa kita. Caranya dengan membuat sesuatu yang baik, jangan sampai bahwa mereka itu ya kadang-kadang mungkin sesuatu peraturan kalau dibuat pada saat yang tidak tepat, ketika mereka sudah penuh isinya, ya pengaruhnya juga akan sangat kecil buat anak-anak. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ada lagi, mau bagaimana menghadapi anak yang kalau marah tidak puas, tidak terima dengan situasi yang ada, kemudian dia malah menutup diri dan memilih untuk diam. Nah, kalau ada anak yang menutup diri, memilih untuk diam, biasanya diamnya itu adalah karena mereka itu sudah sudah putus asa. Orang tuanya nggak bisa diajak bicara. Atau kalau tidak bisa diajak bicara itu belum tentu orang tuanya diem ya. Tetapi biasanya orang tuanya tuh kalau ngomong pun itu nggak bisa nyaman, nggak bisa terbuka, mereka selalu memaksakan kehendak, nggak bisa mendengarkan, atau mungkin juga pendiam juga, nggak nanggepin, atau mungkin cuek sambil ya apa adanya lah, kayak nggak memperlihatkan sebagai sebagai sesuatu yang penting. Ya itu pasti anak-anak pasti akan segera mengatakan bahwa orang tua gue pasti nggak akan ngerti deh apa yang saya resahkan atau saya sedihkan gitu. Mungkin jawaban itu bagus kalau kita lihat dari Galatia 6 ayat 1 ya. Dari Galatia 6 ayat 1 dikatakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kalimat ini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini mau saya ambil sebagai highlight supaya kita tahu bahwa sebetulnya sebaik apapun orang tua, tetapi kalau tidak menyampaikan itu dengan lembut, tidak menyampaikan itu dengan kasih, maka kebaikan itu hanyalah mimpi yang mereka masukkan, mereka paksakan bagi anak-anak, tetapi tidak akan berbuah. Ya, ini kurang lebih nyambung sih. Bagaimana cara menyamakan irama pikiran dengan anak? Kadang-kadang kita udah bicara dengan sabar, anak ngeyel, memberikan alasan bermacam-macam sampai akhirnya kesabaran kita habis dan mulai nada tinggi. Ini menyamakan kesabaran. Wah, kalau ibu atau bapak yang bertanya, coba Anda minum obat tekanan darah tinggi dulu, ya kan? Kalau Anda sendiri aja udah tahu gampang marah, itu sudah nggak cocok sebetulnya menjadi orang tua. Apalagi kalau anakmu masih kecil. Mereka itu nggak ngerti, saya bilang tadi kan, anak-anak itu karena masih anak-anak, mereka tidak punya tata krama. Mereka tidak mengerti benar-benar bagaimana bersikap. Mereka masih tahap belajar. Kecuali kalau anak yang Anda sebutkan itu sudah berusia 17 tahun, 18 tahun. Nah itu meskipun anak remaja tapi sudah akan menjadi dewasa, itu lain cerita. Tetapi kalau anak-anak itu masih benar-benar anak-anak usia SD, ya Anda harus ikhlas menjadi orang tua yang kadang-kadang jengkel juga sama anak-anak biasa. Jangan menilai segala sesuatu itu berdasarkan pikiran Anda sendiri, sehingga Anda akan sering marah, Anda akan sering merasa bahwa mereka itu selalu salah, begitu ya. Silahkan, ada lagi? Wah, ini kayaknya udah langsung hafal nih. Anak-anak saya kalau dikasih tahu jawabannya kemana-mana dan pembahasannya makin lebar.
Jadi makin banyak hal yang harus dibahas, gimana responnya mau satu hal belum selesai dibahas dan terlebar. Oh, anaknya memperlebar masalah. Nah, ada anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang cerdas itu adalah anak-anak yang tahu bahwa orang tuanya kurang cerdas. Jadi mereka sengaja memperlebar masalah. Karena apa? Karena bakalan tahu orang tua gue kalau gue giniin pasti bingung. Jadi kadang-kadang saya tidak mengatakan bahwa anak-anak semua begitu ya. Tetapi seringkali anak-anak itu jauh lebih tahu loh dari kita. Bahkan mereka nggak akan nanya lagi arti kata ini tuh apa, arti ini di alamatnya ini di mana, pulau ini di mana. Semua sudah bisa ditanya pada yang Google. Semua udah lebih percaya pada mereka. Maka pada situs-situs itu daripada pada orang tuanya. Makanya kalau Anda menjadi orang tua anak-anak zaman ini dan Anda tidak mau belajar banyak, Anda akan lebih sering merasa bahwa anak-anak memberontak. Bahkan memberontaknya tadi saya bilang kan, melecehkan Anda. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Anda silahkan bertanya sesudah ini. YouTube akan terus disimpan dalam YouTube siaran ini, dan Anda boleh bertanya di sana. Anda boleh menyampaikan perasaan dan pikiran Anda, atau mungkin mempertanyakan dalam kolom komentar. Saya akan menjawab sejauh saya mungkin pas membaca itu, karena kalau misalnya itu sedikit bisa saya bantu untuk saya baca dan kemudian saya jawab. Akhirnya kita harus berpisah juga karena waktu. Dalam konteks ini saya akan berusaha untuk strictly 1 jam dalam streaming ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya Engkau adalah Allah yang memberitahu kami hikmat-Mu melalui rahmat Roh Kudus. Berkati kami sebagai orang tua, berkati anak-anak kami pada masa istimewa ini. Semoga kami semua dapat hidup rukun bersatu, dan kami dapat belajar menjadi dewasa, baik anak-anak maupun kami sebagai orang tua. Semoga ini semua membawa berkat dan menggembirakan hati-Mu, dan menjadi tanda kesaksian bagi banyak orang demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada hari Selasa yang akan datang.